saya berpikir bagaimana agar bisa efektif, waktu kita juga cukup, kita juga cari solusi, salah satunya kita buat bank pakan semacam ini. Cari terobosan-terobosan yang mana hasilnya bisa maksimal, tapi waktu kita juga tidak tersita ke cuman di ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Wahyudi, peternak dari Desa Legok, Kelurahan Kaman Kidul, Salatiga. Ternak saya pada kesempatan ini kita mencoba bagaimana caranya agar kita tidak terlalu menyita waktu dalam mencari rumput di sawah atau di lahan-lahan orang lain, tapi kita dengan menanam di lahan kita sendiri lah. Pada waktu saat ini saya mencoba menanam bank pakan berupa pakcong yang notabene saya rasakan itu paling efektif untuk beternak sapi. Pada waktu itu untuk sapi 5 ekor penggemukan itu seluas 1.000 meter persegi ini alhamdulillah mencukupi untuk 5 ekor sapi itu. Kita juga mencoba di breeding. Nah, ini alhamdulillah masih ada 5 ekor lagi. Ini saya rasakan untuk sementara ini dengan luasan 1.000 meter persegi, saya rasa memang cukup. Itu pun kalau misalkan ada tambahan sedikit-sedikit dari luar itu tidak menyita waktu. Tapi kalau misalkan kita fokuskan di 1.000 meter persegi ini, alhamdulillah sudah mencukupi. Apalagi kalau untuk penggemukan itu lebih dari cukup. 1.000 meter persegi ini kebetulan lahan kita itu 1 petak. Jadi 1 petak itu luasannya 1.000 meter persegi lah. Kita agar lebih memaksimalkan kualitas rumput kita biar tumbuh dengan pesat terus bisa maksimal, itu kita mencoba seperti palawija, seperti lombok, seperti tomat, itu kita buat bedeng-bedengan semacam ini. Jadi fungsinya bedengan-bedengan semacam ini itu untuk agar nitrogen di udara itu bisa masuk ke dalam tanah sehingga bisa mensuburkan tanah, dan kadar air di dalam tanah itu bisa istilah orang Jawa itu kisat gitu. Jadi kuncinya kita menanam pakcong semacam ini, mungkin teman-teman peternak tahu semua bahwa harus lahan kita itu harus kisat, tidak boleh macak-macak atau terlalu basah. Itu nanti hasilnya perkembangan tanaman pakcong kita itu nggak bisa maksimal gitu. Untuk 1.000 meter ini kita untuk bedengan itu kita buat kurang lebih itu 1,20 meter. Jadi lebarnya itu 1,20 meter. Terus untuk antar bedengan itu kita buat 50 untuk selokannya. Jadi biar bisa maksimal. Ini yang saya coba, alhamdulillah
bisa seperti apa yang kita inginkan gitu, jadi bisa pertumbuhannya maksimal. Nah ini saya buat 14 bedengan. Biasanya per satu bedengan itu untuk sapi 5 itu bisa untuk 3 hari. Jadi satu bedengan ini bisa untuk 3 hari. Jadi 14 kali 3 itu nanti kalau sudah habis itu biasanya yang paling ujung lagi itu sudah mulai tinggi lagi. Lah biasanya kalau masa-masa enggak penghujan, agak kemarau semacam itu, mungkin kan pertumbuhannya nggak bisa maksimal kayak pas waktu musim penghujan. Nah itu kita pacu dengan pupuk kandang yang sudah kita buat di sebelah. Kadang kita punya pupuk kandang ayam, itu juga bisa untuk memacu pertumbuhan rumput pakcong kita. Nah, lebih-lebih kalau misalkan memang membutuhkan yang lebih bisa cepat, itu bisa kita aplikasikan urea, itu juga bisa maksimal. Tapi lebih baik itu memang yang alami, itu nanti kedepannya unsur hara yang ada di dalam bedengan lahan kita itu bisa lebih terurai dan bisa mensuplai unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga bisa memicu pertumbuhan pakcong itu biar bisa lebih maksimal. Kalau pas musim penghujan itu 2 bulan yang tempat subur itu sudah tinggi, udah bisa dipanen. Tapi kalau biasa musim-musim kemarau itu memang agak berkurang pertumbuhannya, itu nggak sepesat musim-musim penghujan. Yang saya rasakan pada waktu ini itu memang ternak ini bukan satu-satunya pekerjaan yang saya lakukan. Jadi kita juga punya kerjaan yang inti, bertani. Kita bercocok tanam padi, terus kadang kita juga ke pasar jemput. Kita juga punya lahan parkir, kadang kita ngelola parkir di kota, terus nanti pulang kerja kita baru bisa ngurusi ternak kita. Jadi kalau kita nggak menanam bank pakan semacam ini, itu memang waktu kita memang kurang gitu. Jadi saya berpikir bagaimana agar bisa efektif, waktu kita juga cukup. Kita juga cari solusi, salah satunya kita buat bank pakan semacam ini. Untuk teman-teman peternak semua, kita bisanya ikhtiar maksimal. Jadi bagaimana ikhtiar maksimal itu kita laksanakan, salah satunya cari terobosan-terobosan yang mana hasilnya bisa maksimal, tapi waktu kita juga tidak tersita ke cuman di ternak tok itu. Jadi gak cuman cari rumput tok ya. Jadi kita perlu cari solusi, salah satunya kita nanam bank pakan semacam ini. Jadi salah satu bank pakan semacam ini itu kita nggak terlalu susah payah mencari di luaran sana. Kadang di tempat orang yang notabene-nya kadang kurang ikhlas, nanti keberkahan kita dalam beternak juga berkurang. Jadi teman-teman peternak tetap semangat, tetap berikhtiar maksimal dan mencari terobosan-terobosan yang tidak membuat kita putus asa, tapi bagaimana usaha kita itu biar bisa efisien, efektif, tapi hasilnya bisa maksimal. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, kalau untuk penggemukan 1000 meter persegi itu dengan catatan faktor tanahnya memang
bagus, unsur harinya maksimal, pertumbuhannya pakcong maksimal, itu untuk 6 ekor sapi itu mencukupi. Luasan kurang lebih 1000 meter persegi. Kalau untuk pemupukan di lahan saya itu biasanya pada waktu awal mula kita mau tanam pakcong itu kita kasih, waktu itu kita punya pupuk ayam penggembukan itu, boiler. Nah itu kita aplikasikan ke semua bedengan semua. Terus setelah sudah diaplikasikan, kita juga ada sedikit waktu itu pupuk kandang juga kita tambahkan. Nanti kita tanam bibitnya. Terus nanti pada waktu sudah kurang lebih 1 bulan itu, agar lebih maksimal lagi, kita tambahkan pupuk urea. Jadi unsur hara dalam tanah secara alami sudah tercukupi. Di samping itu juga ditambah dengan pupuk urea. Itu bisa memaksimalkan pertumbuhan pakcong dan anakannya. Jadi kadang cuman kita alami tok, tapi kalau kita tidak maksimalkan biasanya cuman besar tapi anakannya kurang. Tapi kalau kita maksimalkan di unsur hara secara alami maupun kimiawi itu bisa maksimal. Jadi ya pohon pakcong itu bisa gede-gede, di samping itu anakannya juga rumpunya itu banyak sekali itu. Jadi bisa lebih maksimal. Ya, yang umur kayak gini ini kurang lebih baru 4-5 minggu. Lah yang paling ujung itu ya 6 minggu. Jadi nanti kalau pas umur 2,5 bulan itu pas sebelah sana itu pas habis, nanti yang ujung sana lagi itu nanti sudah mulai panen lagi gitu.